Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu 20 April 2013, dalam acara diskusi publik calon gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2013 sampai dengan 2018 dengan tema Pandangan Calon Pimpinan Bali dalam Mewujudkan Supremasi Hukum di Masa yang akan datang. Om Swastiastu. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Wairujana SMH, yang kami hormati para pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang kami hormati calon gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2013 sampai dengan 2018, yang kami hormati tamu undangan dosen dan praktisi Sivitas Hukum di Bali, dan yang kami hormati para mahasiswa hukum di Bali dan para hadirin sekalian. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta Bapak Pembantu Dekan 1, Bapak Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang saya hormati Sekjen Komite Mahasiswa Fakultas Hukum, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Bali. Yang saya hormati Bapak Moderator Diskusi Publik bersama calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali. Yang saya hormati para narasumber dari masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali periode 2013-2018. Yang saya hormati para tamu-tamu undangan dari tim masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali beserta para media. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, para peserta diskusi publik serta kawan-kawan panitia diskusi publik calon gubernur dan calon wakil gubernur bersama tahun 2013. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat rahmat Beliau kita semua dapat hadir dalam acara diskusi publik bersama calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali dengan mengusung tema Pandangan Pemimpin Bali dalam Mewujudkan Supremasi Hukum di Masa yang akan datang. Adapun dari maksud dan tujuan kegiatan hari ini adalah yang pertama, untuk menjawab tantangan perubahan sosial yang semakin cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, untuk menjadikan mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dalam penegakan hukum.
Dan yang ketiga, mendorong para calon pemimpin untuk memiliki daya saing serta pola pikir yang kompetitif terhadap perkembangan zaman dan juga mampu mewujudkan supremasi hukum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh panitia gabungan dari Komite Mahasiswa Fakultas Hukum, Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi, serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Bali. Sumber dana kegiatan ini berasal dari kas organisasi mahasiswa, berasal dari kas organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terima kasih. Saya lanjutkan. Waktu kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Jumlah peserta sampai hari ini berjumlah 100 orang. Hadirin yang saya muliakan, mengingat persiapan acara kita yang sangat singkat dan dengan waktu yang terbatas, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta hadirin, agar mohon dimaklumi. Dan juga kami selaku panitia berharap nantinya segala bentuk hasil diskusi kita hari ini dapat kita jadikan pedoman, dapat kita jadikan acuan dalam memilih calon pemimpin Bali masa yang akan datang. Dan juga kami juga berharap bahwa segala bentuk hasil diskusi kita hari ini dapat kita jadikan suatu bahan sosialisasi kepada masyarakat umum, khususnya mengenai pandangan calon-calon pemimpin Bali di bidang hukum. Demikian laporan kegiatan ini yang saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup hukum! Hidup hukum! Hidup hukum! Hidup hukum! Hidup hukum! Hidup hukum! Waktu dan tempat kami persilakan. Pimpinan di lingkungan Fakultas Hukum Udayana, saudara-saudara pengurus KM dan HMPD yang saya banggakan, para undangan sekalian dan para mahasiswa yang hadir pada hari ini yang sangat saya cintai. Om Swastiastu. Pertama-tama, saya selaku pimpinan fakultas merasa angkuh bangga pada hari ini karena atas asuh ketua terakhir yang dibahas serta rekan-rekan yang bersetara di kampus ini, kita akhirnya dapat melaksanakan apa yang disebut oleh mahasiswa sebagai diskusi publik Cagup dan Cawagup Bali 2013 dan 2018 dengan tema pandangan calon pemimpin Bali dalam mewujudkan supremasi di masa yang akan datang. Saya tadi tidak mendengar laporan karena ini kita tahu bahwa ada dua Cagup dan Cawagup. Yang saya lihat baru pasti kerja yang hadir pada hari ini. Untuk itu pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Ade Mangku Pastige dan Pak Sudi Kete di kampus Universitas Udayana dan Fakultas Hukum Udayana. Sudah barang tentu saya mohon maaf sebelumnya dengan kondisi dan mungkin suasana yang kurang menyenangkan gitu ya, karena crowded dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, harus kita akui bahwa pembangunan Bali selama ini sudah banyak dan sudah boleh dikatakan berhasil di segala bidang. Baik bidang pariwisata, pertanian, ekonomi, kesehatan dan sebagainya dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali yang lalu. Akan tetapi bukan berarti bahwa persoalan itu sudah selesai. Persoalan ke depan
pembangunan Bali itu masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan datang. Dari hasil diskusi 2 hari yang lalu di Universitas Udayana, maka satu keyword yang bisa kita angkat, yang kita bisa perhatikan garis bawahi adalah adanya ketimpangan pengembangan pembangunan antar kabupaten dan antar kabupaten kota. Hal ini terjadi karena berbagai faktor. Bukan saja karena faktor kebijakan. Kalau saya melihat dari perspektif hukum, maka persoalan ketimpangan itu juga disebabkan oleh karena faktor legislasi dan regulasi yang mengatur tentang wewenang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Sehingga ada hal-hal yang dianggap penting oleh pemerintah provinsi yang berada di daerah kabupaten kota tidak bisa terjangkau karena keterbatasan dari atau karena batas-batas yang ditentukan oleh legislasi, apakah itu peraturan, apakah itu undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya, dan juga mungkin karena hal-hal regulasi yang menghambat itu, apakah ada peraturan di dalam negeri dan sebagainya, sehingga jangkauan cengkraman provinsi tidak bisa sampai masuk ke daerah kabupaten seperti apa yang mungkin oleh pemerintah kabupaten itu pemerintah provinsi dianggap sebagai suatu masalah yang perlu diselesaikan, sehingga ketimpangan itu seakan-akan diam begitu saja berlanjut dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat memang dalam undang-undang otonomi daerah, wewenang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu sangat-sangat tipis, dan boleh dikatakan kalau kita memandang atau kalau kita membaca undang-undang itu seakan-akan tidak ada bedanya antara pasal 13 dan pasal 14 undang-undang otonomi daerah. Dan ditambah lagi dengan otonomi yang diletakkan pada kabupaten kota, ini terlihat, kami sebagai pengamat pemerintahan itu melihat bahwa muncul raja-raja kecil, termasuk Pak Sudikerto ini raja kecil. Yang saya sering mendengar keluhan dari pemerintah provinsi, kalau bupatinya diundang, jangankan sekda, ya, kadang-kadang staf yang diundang untuk rapat dengan gubernur. Saya tidak tahu persis itu apakah begitu. Tapi saya rasa saya dapat menganalisa dari apa yang disampaikan oleh Pak Pademan Bupati ke waktu di UNED itu sepertinya demikian, Pak Mangku. Nah, inilah akibat dari legislasi dan regulasi yang demikian itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada Pak Mangku dan Pak Sudikerto, persoalan ini akan bisa dijawab dengan kebijakan. Kebijakan harus ada terobosan-terobosan kebijakan. Kebijakan, formulasinya, figurnya itu adalah dalam legislasi daerah dan regulasi. Legislasi dalam bentuk perda, regulasi dalam bentuk peraturan-peraturan gubernur, dan juga bahkan keputusan-keputusan gubernur, atau kalau di dalam teorinya itu disebut dengan WSCT, keputusan tata usaha negara. Yang paling penting menurut saya untuk kedepannya adalah harus ada kesepahaman mengenai kewenangan yang dialokasikan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Alangkah baiknya kalau duduk bersama-sama untuk merinci yang mana kabupaten, yang mana provinsi bisa masuk ke kabupaten, tapi secara bersama-sama.
Ini saya rasa juga tim UNUD juga menyarankan demikian. Nah ini yang apa namanya, yang sangat penting. Nah disinilah sebetulnya peranan hukum. Di sini peranan hukum, karena kebijakan itu wujudnya adalah peraturan-peraturan hukum. Nah kita harus tahu, saudara-saudara mahasiswa juga pasti tahu bahwa produk hukum itu adalah produk politik. Dan oleh karenanya tergantung pada integritas dari para pengambil kebijakan. Kalau integritasnya betul-betul untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat, maka aturan-aturan hukumnya itu yang muncul adalah aturan-aturan hukum yang akan mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Nah ini kita, saudara-saudara sekalian, terutama mahasiswa, sudah tahu selama ini. Dan yang kita belum tahu adalah apa kira-kira kelanjutan program-program itu dari Cagup dan Cawagup, dalam hal ini Pak Made Mangku Pastika dengan Pak Sudi Kerja. Di sini saudara bisa menyimak, saudara bisa menilai, dan saudara bisa menentukan dalam hati aja dulu. Nanti tanggal 15 Mei baru saudara tentukan di apa namanya, di ruang tertutup. Apakah pantas Pastika ini maju atau dipilih? Itu tergantung kepada saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya harapkan saudara-saudara nanti betul-betul menyimak bagaimana atau apa yang diprogramkan oleh pasangan Cagup dan Cawagup ini, baik secara secara luas, tidak hanya masalah supremasi hukum, karena supremasi hukum itu merupakan salah satu bidang, ya, bidang-bidang lain masih banyak yang harus saudara ketahui, sehingga mantap lah kalau orang Medan paten lah itu, gitu ya, supaya bisa menentukan dengan baik. Dan pada Bapak Made Mangku Pastika dan Pak Sudi Kerja, program-program yang selama ini yang saya anggap bagus, yang bisa memperlancar komunikasi itu adalah Simekrama. Simekrama ini menurut saya merupakan satu komunikasi politik yang sangat bagus, sehingga informasi dapat diterima dari sumber yang pertama. Hanya saya menyarankan kepada Bapak, seandainya Bapak nanti terpilih sebagai Gubernur Bali periode 2013-2018, dicoba untuk simekrama dengan mahasiswa. Apakah itu seluruh Bali, Pak? Bukan mahasiswa Udayana saja. Di sini juga ada Ketua Permahi, kebetulan itu saudara yang itu Ketua Permahi yang Permahi Bali, yang nantinya bisa mengkoordinir untuk mahasiswa Bali, tetapi bukan mahasiswa hukum saja, tapi saya memohonkan untuk didesain, walaupun mungkin tidak setiap bulan, karena pasti tiap bulan Bapak pasti keliling kabupaten kota. Nah dengan demikian generasi muda mendapatkan informasi yang utama, informasi yang valid tentang apa rencana dan bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah Bali ini ke depan. Sehingga saya yakin itu akan mengurangi hal-hal yang sifatnya isu dan sebagainya. Kalau mahasiswa tahu, maka dia merupakan satu corong juga kepada teman-temannya bahwa ini loh sebetulnya pemerintah akan melaksanakan ini, melaksanakan ini. Sehingga dia tidak mempunyai persepsi pandangan yang negatif terhadap apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Saya rasa itu harapan saya, Mangku dan Pak Sudi Kerja, supaya komunikasi itu dibuka lebih lebar lagi, supaya kita atau Bapak bisa mewujudkan apa yang disebut dengan good governance di dalam pelaksanaan pemerintahan yang akan datang.
Nah, sudah barang tentu Pak Made Mangkupatike dan Pak Susi Kerte serta tim yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin pelaksanaan acara ini kurang berkenan, karena ini terus terang adalah ide murni dari mahasiswa hukum. Saya sama sekali tidak mencampuri urusan ini. Ya, saya hanya menghargai. Prof, saya akan mengadakan ini. Bahkan saya bilang, apakah mampu kamu menampilkan Pak Mangku sama Pak Susi Kerte, Pak Puspoyogo sama ini? Kami coba, Prof. Nah, silakan. Ternyata sekarang terjadi, walaupun mungkin hanya salah satu cagup dan cawagup, tapi rasanya tidak mengurangi arti penting di dalam hal kita menetapkan hati atau melihat bagaimana visi dan misi calon gubernur yang akan datang. Dengan sekali lagi mohon asup serta baru nugraha ide yang dewasa serta petara-petari yang bersetara di kampus kita ini, maka diskusi publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali periode 2013-2018 dengan tema pandangan calon pemimpin Bali dalam mewujudkan supremasi hukum di masa yang akan datang, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Gak perlu pakai kok. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Waktu dan tempat kami persilakan untuk berdiri. Oleh karenanya, pantasnya kami haturkan Sabtu tanggal 20 April 2013 kami berkumpul bersama untuk melaksanakan sucinya. Lancarkanlah segala kekuatanmu pada kami, sehingga kami damai di hati, damai di dunia, satu orang. UNER dan sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Hukum Briwijaya. Acara diskusi publik ini yang sebenarnya diawali dengan keinginan para mahasiswa untuk mengundang kedua kandidat. Nah, kemudian saya mendapatkan konfirmasi dari panitia bahwa kandidat nomor 1 Pak Puspoyogo dan Dewi Sukawan karena masih ada acara, jadi belum sempat untuk hadir. Yang hadir dalam kesempatan hari ini adalah pasangan cagup Pasti Kerte, Bapak Made Mangkupatike dan Bapak Ketut Susi Kerte. Untuk itu kepada Bapak Made Mangkupatike dan kepada Bapak Ketut Susi Kerte, saya persilakan untuk di depan. Bapak-bapak, Ibu dan para mahasiswa yang saya cintai, tadi saya dibisiki oleh Pak Made Mangkupatike karena kebetulan dari Ketua Permati yang ada di sini, beliau menginginkan kalau bisa beliau ingin bicara juga dengan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang tergabung di Permati. Jadi beliau katakan bahwa saya sangat senang dan justru bertambah bersemangat lagi untuk bisa bertemu dengan kalangan intelektual, karena beliau menginginkan bahwa masukan-masukan itu selalu datangnya dari orang pintar, dan itu adalah para mahasiswa katanya. Jadi Permati sekarang diberikan tugas untuk menyiapkan kapan Pak Made Mangkupatike bisa bertemu dengan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang tergabung di dalam Permati. Nah, tinggal ada konfirmasi saja, itu pesan beliau. Bapak Made Mangkupatike, Cagup Bali periode 2013-2018, yang hadir adalah para mahasiswa dan waktu kita ini cukup terbatas, sehingga kita harapkan nantinya, dan kebetulan hari ini juga mahasiswa banyak masih kuliah, pertemuan hari ini bisa efektif
dan lebih banyak nanti diisi dengan dialog, tanya jawab, dan terutama adalah masukan-masukan bagaimana Bali ke depan yang lebih bagus, sehingga di sanalah mahasiswa bisa berpartisipasi. Kepada Bapak pasangan cagup Parti Kete, kita memang waktu disediakan sampai sudah selesai jam 11.30, sudah selesai. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Ya, 1 jam 20 menit. Jadi 20 menit itu adalah waktu paparan dari pasangan cagup, yang intinya diharapkan adalah bagaimana program-program Bali Mandara 2 itu dari sisi perspektifnya adalah penegakan hukum. Nah, sehingga ada satu sisi yang dibahas, yaitu perspektif hukum, supremasi penegakan hukum, dengan melihat program Bali Mandara secara menyeluruh. Saya kira demikian, Pak. Saya persilakan Pak Mantu Parti. Terima kasih. Universitas Udayana, para pembantu dekan, para dosen, ketua Permahi yang kebetulan hadir di sini, para mahasiswa, hadirin sekalian, media yang berbahagia. Om Swastiastu. Puja pangastuti lan angayu bahagia kita patut aturkan kehadapan Ida Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugrah beliau kita semua diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di tempat yang baik ini, tempat di mana para ilmuwan, para akademisi, para mahasiswa menggali ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang maha penting bagi kehidupan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, judul diskusi publik yang diberikan kali ini saya kira memang sangat relevan untuk kita bicarakan, khususnya di tengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks. Masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dan di sanalah hukum memegang peran yang sangat penting. Saya menyadari era reformasi yang dimulai sejak tahun 1997 sebagai reaksi atau respons terhadap apa yang kita alami sebelumnya. Saya mengalami era Orde Baru. Era Orde Lama saya alami, tetapi waktu itu masih kecil, masih SMP, sehingga tidak begitu paham dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi apabila kita renungkan kembali, maka perjalanan sejarah bangsa ini telah mengalami berbagai dinamika yang harus kita ikuti bersama-sama dan juga kita antisipasi apa yang harus kita lakukan agar kita sebagai bangsa bisa tetap survive di tengah-tengah perkembangan dinamika global regional. Saudara sekalian, para peserta diskusi publik, di zaman Orde Baru terjadilah pemusatan kekuasaan yang cenderung otoriter. Tidak berfungsinya lembaga negara, lembaga tinggi negara, DPR, DPA, Mahkamah Agung, BPK, hampir semua tidak berfungsi dengan baik karena cengkraman kekuasaan yang begitu kuat yang memasuki seluruh sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pada saat itu juga tersumbatlah aspirasi, saluran aspirasi kita tidak bisa
melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dianggap mengancam eksistensi dari pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Bahkan ada joke waktu itu kalau orang Indonesia sakit gigi harus pergi ke Singapura untuk berobat gigi. Saya heran apa tidak ada dokter gigi di Indonesia yang pintar. Ternyata persoalannya bukan dokter giginya, tetapi di Indonesia orang dilarang buka mulut. Itulah situasi pada waktu itu. Itulah situasi pada waktu itu. Kalau berani buka mulut dan kemudian suaranya agak sumbang, besok bisa hilang. Itulah yang terjadi, saudara sekalian. Oleh karena itu, atas terjadinya berbagai kondisi sosial, politik, ekonomi pada saat itu, terjadilah kemudian faktor pencetusnya dari reaksi itu, yakni krisis ekonomi yang dimulai dari krisis perbankan. Sangat terkenal dengan istilah krisis moneter pada waktu itu, yang kemudian merembet kepada krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis yang lainnya, sehingga disebut krisis multidimensional. Itulah situasi pada waktu itu. Sehingga dengan demikian timbul gerakan yang dimotori oleh mahasiswa, oleh kampus. Saudara ingat ada kasus Semanggi, ada kasus Trisakti pada waktu itu. Itulah yang kemudian menjadi pencetus adanya reformasi yang kita nikmati sekarang ini. Saudara sekalian, pada waktu itu begitu situasi, saya yakin anak-anak saya, para mahasiswa ini belum memahami betul situasi waktu itu. Tapi para dosen, para senior, saya kira tahu persis situasinya pada waktu itu. Saudara, apa yang dituntut dari reformasi? Yang pertama adalah bahwa negara dan pemerintah harus lebih demokratis. Mereka menginginkan rakyat berdaulat, bukan pemerintah saja yang berdaulat, harus rakyat yang berdaulat. Mereka menuntut pemerintahan ini lebih demokratis, lebih transparan, lebih akuntabel, dan diwujudkan yang namanya good governance dan clean government. Itulah tuntutan mereka, serta yang paling penting saya kira yang kaitannya dengan demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Sehingga orang sakit gigi tidak perlu Singapura, cukup ke dokter gigi di Indonesia. Saudara sekalian, sekarang kita bicara mengenai Bali. Bagaimana Bali? Jadi setelah kita melihat aspek global, perkembangan lingkungan strategis global dan situasi nasional, kita sekarang menuju ke Bali. Bali adalah bagian yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era reformasi menghendaki supremasi hukum. Artinya apa supremasi hukum itu? Unsur-unsurnya jelas. Government is under law. Pemerintah, negara, siapapun juga harus tunduk kepada hukum. Kemudian kekuasaan kehakiman yang independen, yang merdeka, yang bebas dari intervensi siapapun juga. Kemudian adanya akses to justice yang terbuka lebar, yang tidak tertutup bagi orang-orang misalnya yang tidak punya uang atau kelompok-kelompok lemah, orang-orang kecil. Mereka harus tetap sama, diperlakukan sama, dan mempunyai akses kepada keadilan yang seluas-luasnya. Yang kemudian juga hukum harus berlaku non-diskriminatif, adil, dan pasti. Kita selalu bicara tentang hukum. Esensi hukum itu adalah keadilan dan kepastian hukum. Saya kira kita semua paham tentang hal ini. Seringkali ada kontroversi antara keadilan dan kepastian. Tetapi saya kira melalui penegakan supremasi hukum, penegakan hukum yang baik yang dilakukan oleh para penegak hukum yang profesional,
jujur, bersih dan berwibawa, saya yakin tidak akan terjadi dikotomi hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita sekarang mulai masuk pada supremasi hukum. Itulah salah satu kata kunci dalam judul diskusi publik ini. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah merupakan core values dari demokrasi. Suatu negara yang mengatakan dirinya demokratis harus menegakkan supremasi hukum. Tidak ada negara yang berani, boleh mengatakan dirinya demokratis tanpa ada supremasi hukum. Supremasi hukum juga penting sekali untuk mencegah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, karena semua diatur dengan pasti dan adil. Selanjutnya juga mencegah anarkisme. Di berbagai daerah saat ini sering sekali terjadi konflik horizontal, bahkan konflik vertikal melawan para petugas. Kalau kita lihat di media massa, di mana-mana terjadi konflik horizontal, bahkan melawan petugas, ini disebabkan karena penegakan hukum yang tidak tegas, tidak konsisten dan konsekuen. Di mana supremasi hukum tidak dijunjung tinggi, maka akan terjadilah abuse of power dan anarkisme masyarakat. Saudara sekalian, tentu saja di dalam berbicara tentang demokrasi dan supremasi hukum, kita harus mempunyai landasan berpikir, yaitu pertama landasan ideal Pancasila, konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Kita pun harus punya wawasan, yaitu wawasan Nusantara, kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia Nusantara. Tidak boleh kita berpikir sepotong-potong, karena ini akan merugikan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Kita pun juga harus mempunyai konsep-konsep tentang ketahanan nasional, yaitu situasi atau kondisi dinamis suatu bangsa yang tahan, mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita pun harus berpedoman kepada berbagai hal yang menurut saya harus kita taati di dalam menyikapi politik hukum yang harus kita laksanakan dalam menyusun legislasi, undang-undang, peraturan-peraturan, dan keputusan-keputusan. Masih tentang Bali, karena kita harus berpikir, setelah berpikir luas, kita bagaimana di Bali. Saudara, tetap kita harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memiliki wawasan Nusantara, ketahanan nasional, undang-undang peraturan lainnya. Khusus untuk Bali, kita punya local value, nilai-nilai lokal yang adiluhung, yaitu yang pertama, konsep pembangunan, dasar pembangunan yang berdasarkan filosofi Trihita Karana. Di Bali, suatu hal yang unik, kita juga punya desa Pekraman, kita punya subak, kita punya subak abian, kita punya lembaga-lembaga tradisional lainnya. Seke, kita punya juga paguyuban, kita punya pasemetonan, dan ini harus dihargai di dalam kita menyusun peraturan-peraturan yang harus aspiratif, harus dipahami oleh rakyat dan diperlukan oleh masyarakat Bali pada khususnya. Konsepnya juga harus adil dan merata. Adanya unsur check and balance supaya tidak terjadi abuse of power dan penyelewengan yang berlarut-larut. Kemudian harus ada kontrol sosial yang efektif melalui media, kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat. Disinilah kampus berperan dalam melakukan sosial kontrol untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan supremasi hukum. Saudara sekalian, terutama kampus, fakultas hukum dengan para ahlinya dan para mahasiswanya harus lebih dinamis dan aktif
di dalam mengawasi jalannya penegakan supremasi hukum, khususnya di Bali yang kita cintai. Saudara sekalian, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dekan mengenai Siberkramo. 5 tahun yang lalu sebelum saya menjadi gubernur, saya berjanji bahwa setiap bulan akan ada open house, istilah saya waktu itu, belum menjadi Siberkramo. Apakah ini ada bedanya? Dalam substansi sesungguhnya ada bedanya. Open house artinya saya buka pintu dan rumah saya seluas-luasnya untuk siapapun datang, mengkritik, mengusul, memberikan saran, bahkan mengecam. Saya ingin mendengar dari rakyat secara langsung. Yang ini kita harapkan merupakan saluran aspirasi yang efektif untuk mencegah tersumbatnya saluran aspirasi yang sudah terjadi pada Orde Lama yang lalu. Oleh karena itu, kenapa saya buat Siberkramo atau open house ini? Supaya tadi rakyat secara langsung tanpa diskriminasi, tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit, bisa berhadapan langsung dengan gubernur, bisa marah-marah kepada gubernur, bisa mengkritik gubernur, bisa menjawab, memberikan saran, usul kepada gubernur, tanpa ada birokrasi, tanpa disaring, bahkan tanpa diundang. Selesai. Jadi untuk Siberkramo yang saya selenggarakan bulanan itu, jangan mengharapkan undangan, karena memang tidak ada undangan. Tapi seringkali kalau saya menyelenggarakan di kabupaten, biasanya bupati mengundang. Saya sebenarnya keberatan dengan undangan itu, karena orang yang tidak menerima undangan merasa tidak berhak untuk datang. Padahal itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Bali. Apakah orang Bali asli? Apakah yang pendatang dalam tanda petik, yang tidak boleh bilang pendatang, ataukah orang asing, wisatawan, siapa saja boleh datang. First come, first serve. Orang yang pertama kali datang, tulis namanya, nomor 1, dialah yang harus bicara yang pertama. Yang kedua, dan seterusnya. Saya disertai oleh, tadinya wakil gubernur masih hadir, tapi belakangan sudah tidak hadir lagi. Maaf. Karena seharusnya saya harus didampingi oleh wakil gubernur. Seandainya saya jadi gubernur lagi, saya minta Pak Sudikerto tidak ada alasan untuk tidak hadir. Saya didampingi oleh para kepala SKPD, karena mereka siap, harus siap. Pertama, mereka tegang sekali karena mereka takut berhadapan. Kemampuannya kurang, mungkin tidak menguasai masalah. Karena tidak semua masalah saya bisa jawab. Seringkali saya tugaskan persoalan pendidikan, kadis pendidikan jawab. Persoalan kesehatan, kadang-kala kadis kesehatan. Jadi dia harus siap menjawab apapun yang disampaikan oleh rakyat. Ini saya kira satu transparansi, satu akuntabilitas, satu hal kita bisa menyerap rakyat mengenai partisipasi publik. Saya kira itu adalah syarat mutlak daripada good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian hal yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir sekali, tentu yang paling penting dari semuanya adalah reformasi birokrasi. Mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, reward and punishment, dan seterusnya. Ini harus betul-betul ditegakkan dengan baik, sehingga dengan demikian apapun yang kita rencanakan, apapun kebijakan kita, bagaimanapun strategi kita bisa dijalankan dengan baik. Ini juga merupakan satu usaha yang tidak gampang, karena kita harus mengubah mindset orang dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, dari yang santai-santai menjadi tidak santai, dari yang kurang serius harus serius, dari yang tidak disiplin harus disiplin, dari yang tidak tepat waktu harus tepat waktu. Itu saudara-saudara tidak mudah untuk melaksanakan itu, tetapi astung kale saat ini sudah mulai semuanya berubah. Tapi saya belum puas.
harus lebih baik lagi nanti, khususnya di bidang penegakan hukum dan supremasi hukum. Saya kira demikian, sudah 20 menit ini saya memakai waktu. Untuk sementara demikian dulu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon tanggapan dari saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Para mahasiswa yang serta diskusi publik, terutama pada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Memang kalau kita bicara tentang supremasi hukum, sebagaimana tadi disampaikan, sebenarnya kalau menurut teori ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pada aspek legislasi, menyangkut mengenai proses sebagai aspek formal maupun dari segi substansi dari aspek material. Yang kedua adalah adanya kontrol instansional, jadi dalam bentuk checks and balances. Itu penting sekali dalam kaitan dengan supremasi hukum. Di samping yang ketiga adalah dalam bentuk pertanggungjawaban institusional. Nah, ternyata hari ini kandidat Cagup Pak Mangku Partike menambahkan satu lagi, yaitu yang disebut dengan adanya kontrol dari masyarakat. Jadi para mahasiswa mohon dicatat, itu soal yang akan keluar nanti dalam ujian. Jadi karena ada tambahan dari mata kuliah yang materinya sudah disampaikan, adanya 3 poin dari supremasi hukum. Nah, kontrol masyarakat ini yang belum kita bahas, mungkin minggu depan kita akan bahas nantinya. Jadi para mahasiswa, supremasi hukum itu sebagaimana dikatakan tadi juga dikembangkan di dalam program penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, yaitu melalui reformasi birokrasi. Nah, selanjutnya kita atur adanya tanya jawab, tanggapan terutama dari kalangan mahasiswa. Jadi sesi pertama ini saya buka untuk 5 penanya dulu. Jadi 5 penanya, masing-masing 2 menit. Jadi jangan terlalu banyak poin-poinnya saja langsung pertanyaan. Nanti setelah sesi pertama kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua, dan begitu seterusnya apabila memungkinkan ada waktu. Saya kira yang pertama, sesi pertama 5 orang dulu daftar. Saudara yang di depan ini. Ini kesempatan yang sangat baik. Mungkin teman-teman fakultas hukum juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan aspirasi, beberapa aspirasi untuk bisa bertemu langsung, dan sebenarnya untuk kedua calon gubernur, tapi kita hanya bisa menemui Pak Mahfud saja dengan Pak Siti Keter. Itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu mengenai bahwa Indonesia sendiri sudah menyetujui adanya ASEAN Community tersebut, dan mereka yang sudah mengusulkan di ASEAN sendiri mengenai ASEAN Community dan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 sendiri. Dan pertanyaan saya yang saya ingin sampaikan, bahwasanya ASEAN Community tersebut akan menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Yang pertama, mungkin dampak positifnya itu adalah barang yang masuk dari daerah ASEAN, mungkin dari Indonesia ke ASEAN, dia akan lebih mudah. Tetapi negatifnya kita, apakah kita sudah siap dengan konsekuensi dari ASEAN Community tersebut? Yang jadi pertanyaan saya untuk kedepannya, pemerintahan Bali, apakah kebijakan yang akan Bapak ambil di dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, supaya nantinya kita akan bisa siap menghadapi globalisasi yang akan terjadi di tahun 2015 tersebut. Terima kasih. Om Santi. Saya Islamurki, mewakili rekan-rekan Komite Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Di sini saya ingin menanyakan tentang pandangan, sudut pandang Bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur, di mana sekarang ini marak berkembang wacana dari beberapa organisasi masyarakat ataupun
elemen-elemen masyarakat tentang wacana adanya Bali memiliki otonomi khusus, ya, ataupun bisa dikatakan mendapatkan keistimewaan. Untuk poinnya saja saya ingin menanyakan mengapa itu sangat perlu diperjuangkan untuk kedepannya, dan langkah apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk memperjuangkan itu. Terima kasih. Saya Yus, alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana, sekarang mengikuti program Magister Kemasyarakat. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Made Mangkubasike tentang reformasi birokrasi, guna mendukung pelaksanaan program Bali Mandara yang merupakan jilid 2 akan sangat ditentukan oleh adanya reformasi birokrasi agar jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan dan makin timbulnya kreativitas yang tinggi dalam lingkungan birokrasi. Singkat saja pertanyaan saya, apa langkah Bapak Cagup dan Cawagup lakukan untuk mendorong birokrasi agar lebih kreatif dan aspiratif dan dapat diformat guna mendukung terciptanya Bali Mandara Jilid 2 seperti yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih. Terus himpunan mahasiswa program lisensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi atau memberikan informasi ke teman-teman saya sebagai penyelenggara acara ini. Saya di sini sebelumnya sudah mengundang, jadi jangan tanya kenapa hanya sambil datang biar tidak kesan kami ini memihak gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus netral. Netral dalam acara ini ya. Netral dalam acara ini. Jadi kita sebelumnya sudah menyampaikan surat proposal, tapi mungkin kebetulan Bapak Kusmeyoga dan Suprawannya sedang berhalang hadir, karenanya ada kunjungan. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Terus saya ingin bertanya kepada Bapak Cagup dan Cawagup. Di sini saya pegang program kerja Bali Mandara Jilid 2. Sangat banyak. Saya mungkin bertanya, apakah suatu saat nanti Bapak mampu menjalankan ini semua? Karena kami juga akan ikut mengawasi. Saya tertarik sekali dengan nomor 4 ini tentang sosial, di mana bantuan 1 miliar kepada desa itu kan cukup banyak Bapak. Nah, nanti siapa yang ikut mengawasi apabila terjadi penyelewengan? Jangan sampai Bapak memberikan dana yang besar, tetapi yang dinikmati hanya kepala desa atau petinggi-petinggi di desa saja. Yang kedua, tentang program kerja Bapak infrastruktur nomor 9, poin D, monorail keliling Bali. Bagaimana, seperti apa sih itu Pak monorail keliling Bali? Terus sudut pandang dari Perda RT/RWP-nya seperti apa? Jadi apakah akan terjadi pelanggaran-pelanggaran BISAME? Seperti itu Pak. Terus pemberdayaan perempuan, menarik sekali program pencegahan KDRT. Seperti apa program itu Pak? Apa Bapak menantang seluruh suami-suami di Bali agar tidak ada KDRT? Sama yang terakhir, jadi yang terakhir ini tentang demokrasi dan HAM. Demokrasi dan HAM, mungkin kita sebagai masyarakat Bali tahu sekarang spanduk, selain baliho-baliho Bapak dan calon lainnya, banyak sekali juga baliho-baliho ormas. Di sini pemberdayaan ormas ini seperti apa Pak? Jangan sampai nanti ormas ini menjadi sesuatu yang mengerikan di Bali Pak. Bapak, bagaimana program Bapak untuk memperdayakan ormas ini, memperdayakan ormas ini agar ormas ini menjadi salah satu bagian dari keamanan Bali, gitu, Pak. Terima kasih. Antisipatif di dalam rangka untuk mendukung Bali Mandara, dan yang keempat dari beberapa kontrol terhadap penggunaan bantuan pada desa adat, kemudian transportasi, RT/RW, KDRT, dan bagaimana mengupayakan ormas itu agar positif untuk ikut bersama-sama menjaga Bali.